Malaikat bertanya, "Ada perlu apa?" Idris berkata, "Cabutlah nyawaku." Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Pernahkah kalian memikirkan siapa orang pertama yang menulis menggunakan pena? Siapa pelopor pertama ilmu pengetahuan? Di video kali ini kita akan bahas tentang Nabi Idris alaihi salam. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Siapakah Nabi Idris? Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu putra dari Yarid bin Mahla'il bin Kinan bin Anusi bin Shits bin Adam. Dalam urutan 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui umat Islam, Nabi Idris adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Nama asli beliau diyakini adalah Akhnok atau Henok dalam tradisi lain. Dan nama Idris berasal dari kata dars atau darasa yang artinya belajar, karena kegemarannya belajar dan mengajarkan ilmu. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang amat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56 dan 57. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 86. Al-Quran hanya menyebut Nabi Idris adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan beliau termasuk orang-orang yang sabar. Artinya, Nabi Idris pernah mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dihadapi para nabi. Akan tetapi tidak pernah disebutkan cobaan seperti apa yang menimpa beliau dan sejauh mana kesabarannya. Itu semua tidak kita ketahui dan Al-Quran tidak menyebutkannya. Sehingga tidak ada cara untuk mengetahui detail mengenai Nabi Idris. Yang rumit untuk dipahami adalah keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Tidak ada penjelasan untuk ini. Para ulama-ulama kita hanya menemukan riwayat dari Bani Israel untuk menguatkan ayat-ayat Al-Quran. Namun hal ini hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada di dalam diri manusia. Sekali lagi, hanya ingin memenuhi rasa ingin tahu. Sangat sedikit sekali Al-Quran menceritakan tentang Nabi Idris. Namun bisa kita nukil dari beberapa surah yang ada dan riwayat-riwayat tentang beliau. Kita akan tetap menjelaskannya dengan beberapa catatan. Keistimewaan dan kontribusi Nabi Idris alaihi salam. Nabi Muhammad pernah berbicara sekilas mengenai Nabi Idris. Hal ini termaktub dalam hadis Muslim 537, Kitab Al-Masajid. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami bahwa Nabi SAW bersabda, "Ia seorang nabi yang menulis, maka siapa yang tulisannya sesuai dengan tulisannya, maka itulah yang terbaik." Para ulama membantu pemahaman mereka dengan hadis lain, yaitu hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Ibnu Hibban 361 di dalam musnadnya. Meski hadis ini dhaif, hanya saja riwayat ini secara jelas menyebutkan nama Idris dan ia menulis dengan pena. Adapun dalam beberapa riwayat mengenai Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit baju.
Orang pertama yang mengenakan pakaian berjahit. Orang pertama yang mengajari umat manusia berhitung dan bercocok tanam. Serta lembaran-lembaran diturunkan kepada beliau. Konon, lembaran-lembaran atau suhuf itu sebanyak 30 lembaran yang berisi tentang ajaran tauhid dan bimbingan kepada umatnya. Nama aslinya adalah Akhnuk, dan keterangan lainnya yang semua itu kita tidak ketahui dari mana sanadnya. Selain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis dengan pena. Benarkah Nabi Idris diangkat ke langit? Kisah ini ada dalam riwayat At-Tabari yang dinukil dari Ka'ab al-Akhbar, menafsirkan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 57. Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat tekun beribadah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, beliau sangat ingin beribadah tanpa terputus, dan sehingga beliau meminta kepada malaikat yang membawanya ke langit untuk berbicara kepada malaikat maut agar menangguhkan ajalnya. Dan di langit keempat itulah Nabi Idris dicabut nyawanya. Di riwayat lain, Wahab bin Munabbih menyebutkan kisah bahwa malaikat maut meminta izin kepada Robnya untuk menemui Idris dalam bentuk manusia. Saat itu Idris sedang berpuasa di siang harinya. Pada saat masuk waktu berbuka, Idris mengajak malaikat itu untuk makan. Namun malaikat itu menolak. Selama 3 hari, Idris melakukan hal yang sama kepadanya, hingga Idris bertanya kepada orang itu, "Kamu siapa?" Malaikat menjawab, "Aku malaikat maut. Aku meminta izin kepada Robku untuk menyertaimu." Lalu dia mengizinkanku. Idris kemudian berkata, "Aku ada perlu denganmu." Malaikat bertanya, "Ada perlu apa?" Idris berkata, "Cabutlah nyawaku." Allah mewahyukan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya dan mengembalikan nyawanya lagi setelah beberapa saat. Malaikat yang heran bertanya mengapa Idris ingin dicabut nyawanya. Idris menjelaskan bahwa ia ingin merasakan sulitnya saat kematian agar siap menghadapinya. Di riwayat ini pula, Idris dikatakan ingin naik ke langit agar dapat melihat surga dan neraka. Idris diperkenankan melihat neraka terlebih dahulu. Dia jatuh pingsan. Saat siuman, dia ingin diperlihatkan surga. Namun, saat sudah di surga, Idris tidak mau keluar dan ingin menetap di sana. Dan akhirnya, atas izin Allah, dia menetap di surga. Kisah ini cukup terkenal di antara semua kisah Nabi Idris. Namun, kisah yang saya ceritakan di subjudul ini adalah riwayat yang dhaif alias lemah. Riwayat yang dinukil oleh Ka'ab dan Wahab dari kitab Taurat dan Talmud. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab-kitab itu telah diubah. Ketinggian martabat yang Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 57 bermakna ketinggian kedudukan bagi Nabi Idris. Atau Allah mengangkat harkat dan namanya di antara seluruh alam. Seluruh umat berlomba menisbatkan diri kepada Idris, seolah mengatakan Nabi Idris berasal dari bangsa kami atau golongan kami. Dan kedudukan yang tinggi ini merujuk pada derajat kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi di mata seluruh umat manusia, sampai-sampai semua orang ingin dikaitkan dengan beliau. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah tiba di langit keempat. Setelah pintu langit keempat terbuka, saat beliau masuk, ternyata di sana ada Nabi Idris. Rasulullah memberi salam kepadanya, dan Nabi Idris menjawab salam. Setelah itu berkata, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi." Itulah pertemuan Rasulullah dengan Nabi Idris, dan sejalan dengan firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Dari perjalanan kita menelusuri kisah Nabi Idris, kita telah melihat bagaimana sebuah cerita bisa begitu kaya dari berbagai sumber, mulai dari Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat yang populer. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya membedakan fakta dari cerita populer yang tidak bersanad kuat. Inti dari kisah Nabi Idris bahwa beliau adalah nabi yang cerdas, tekun, dan diangkat ke martabat yang tinggi adalah fakta yang kuat bersumber Al-Quran. Adapun detail lainnya yang sering kita dengar, perlu kita terima dengan catatan bahwa sumbernya tidak seotentik hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayat tambahan yang telah kita bahas di atas hanya memenuhi rasa ingin tahu. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Selalu terus belajar dan menggali ilmu dari mana saja dengan sebuah kebijaksanaan. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.